kita lupa sama musik Jakarta. Saya ngundang musik Minang, dipikir saya lupa sama musik Jawa. Tapi ya sudah biasa difitnah. Saya dari dulu udah ngomong, saya pengen memajukan industri kreatif, industri musisi, industri UMKM lewat pemerintahan. Pas saya maju dulu, dihina-hina katanya Tom Lee nggak akan jadi DPR RI. Ya udah nggak apa-apa, ternyata jadi. Saya dulu ya di Surabaya, karena PAN ini kan bukan partai yang besar-besar amat. Mungkin PAN kan tidak sebesar PDIP, Gerindra, PKB ya kan. Dianggapnya saya partai artis nasional, ya saya nggak apa-apa. Ya. Terus di ini PAN partai, katanya partai joget-joget, ya nggak apa-apa. Dihina-hina nggak apa-apa, saya terima. Tapi kan Gusti mboten sare. Makanya ketika kemudian Pak Jokowi menyebut nama saya, kan teman-teman ada video tuh Pak Jokowi menyebut Tom Lee Wafa. Mungkin Pak Jokowi bisa jadi ajudannya dia melihat video-video saya, bisa jadi. Bisa jadi Pak Jokowi melihat video-video saya lewat ajudannya, akhirnya Pak Jokowi menyebut nama saya. Mungkin Pak Jokowi ngerasa bahwasanya ternyata yang dihina-hina nggak cuma beliau aja. Saya ini teman-teman ya, kalau sedikit bercerita, saya ini orang kampung. Ya, rumah saya itu di Mojokerto ya. Saya bukan orang Surabaya teman-teman, saya itu orang Mojokerto. Saya itu berasal dari keluarga sederhana. Saya dulu MI Bustanul Ulum, Madrasah Ibtidaiyah. Ya. MI. SMP saya di SMP 2 Wiringanum. SMA saya di Taman Siswa. Bukanlah semua itu sekolah favorit, tidak ada sekolah favorit. Sampai kuliah saya ITATS. Saya ini orang Mojokerto, orang daerah. Rumah saya Mojokerto itu di Jetis. Samping saya sawah, belakang saya sawah, belakangnya juga ada kambing, ada sapi. Ya. Saya nikah sama Mami Esti, orang biasa, dulunya pengamen. Itu semua ada fotonya. Saya gondrong ya kan. Katanya dulu itu Tom Lee Wafa bisa jadi apa? Kok mimpinya ketinggian? Jadi seakan-akan kok saya ini mimpinya dianggap gak masuk akal. Ya gak apa-apa, saya terima. Saya masuk partai tidak karena orang tua saya orang partai. Saya masuk partai waktu itu lewat Pak Zulhas, karena saya menganggap Pak Zulhas orang baik. Ya. Jadi kalau misal kemudian teman-teman ada yang komen, Iyun itu orang katanya apa? Iyun itu dihina katanya, nanggap nanggap walang koyo ngene ae kok saem apa segala macam, itu kan dihina-hina. Walang, saya dulu kurus, krempeng, hitam. Ya. Saya dulu hitam, kurus, krempeng, ya kan. Gondrong. Ya kan, itu makanya kan saya update foto saya yang di Senayan. Saya jelek, kurus, gondrong. Ya. Sekarang gimana? Ya. Semuanya itu kalau ada modalnya ya kelar, sudah lah teman-teman. Nggak ada orang jelek, itu nggak ada. Yang ada itu adalah kita ini ya punya mohon maaf ya, kita ini punya uang lebih nggak? Nah, uang lebih untuk mungkin beli skincare, uang lebih untuk kita itu naik mobil ya biar nggak kepanasan, ya itu kan variabel kita untuk glowing. Jadi orang jelek saya pikir nggak ada. Kalau ditanya Mas Tom perawatannya di mana? Di Heslin Klinik. Apakah Mas Tom perawatan? Iya, saya perawatan 1 bulan sekali ya, karena Mami yang ngajak perawatan. Jadi kalau kemudian teman-teman itu berpikir bahwasanya kok mohon maaf kok jelek, bukan jelek bos, cuma uangnya aja yang kurang. Semua itu bisa dirubah. Semua bisa dirubah. Ya. Kulit muka bisa dirubah.
kita mau coklat sawo mateng bisa dirubah. Kalau saya kan sawo mateng. Ya. Terus kemudian kalau kita punya uang lebih ya memang pakai parfum yang bagus. Makanya kan saya jual parfum juga. Parfum saya mungkin bukan parfum yang 10-20 ribuan, parfum saya 100 ribuan. Tapi kan saya juga paham bahwa bikin parfum harus yang bagus. Ini ada yang DM nih. Pi tangkap Andi DM 18. Teman-teman, kalau teman-teman lihat IG saya itu pernah nangkep orang yang berasal dari luar negeri, press release. Tapi kalau saya pribadi nggak akan nangkep orang-orang Indonesia sendiri. Yang pertama memang saya tidak di dalam kapasitas ya, mungkin mereka punya anak istri atau apalah. Ya, kalau dihina-hina ya udah biarkan. Pak Jokowi yang presiden aja nggak pernah menjarain orang. Masa saya mau menjarain orang? Saya ini siapa? Jadi nggak perlu saya untuk memenjarakan orang. Biarin aja. Saya waktu itu menjarakan orang karena itu orang yang merugikan UMKM. Semua UMKM ditipu sama dia. Kalau dijelek-jelek ini kita akan menuju bagaimana kemudian Mas Iyun itu bisa berdiri di atas kaki sendiri. Sekarang udah alhamdulillah ya teman-teman, ini berkat Sobat Ngarit semua. Kalau kemudian kita ngomong saya terkenal gara-gara Sobat Ngarit, iya. Saya terkenal gara-gara Sobat Ngarit, ya. Tapi buat teman-teman yang paham juga kepada kehidupan saya, ya teman-teman tahu bahwa kalau saya hidup kan bukan dari Deli Wafa. Ya, bukan dari Deli Wafa. Deli Wafa itu punyanya Mami, aktenya Deli Wafa. Akte pendirian Deli Wafa. Itu nggak ada loh nama saya. Deli Wafa itu punya Mami. Perusahaannya Mami Deli Wafa itu, bukan saya. Ya. Ada jauh lebih besar ya mata pencarian saya yang saya nggak mungkin spill di sini. Dikira saya sombong. Ya. Kalau saya jualan parfum, saya jualan itu kan saya buat apa ya, buat happy lah. Kan kita kadang-kadang kan teman DPR RI kok orangnya kok seakan-akan kayak gimana ya. Saya pengen menunjukkan bahwa DPR RI itu juga manusia, bisa juga banyol, bisa juga ngelucu, bisa juga foto-foto di pinggir jalan. Udahlah teman-teman, kita sama-sama. Ya. Kemarin anak saya ulang tahun, namanya Everin Deli Wafa. Anak saya kemarin ulang tahun, itu kita habisnya itu nggak sampai 2 juta, cuma habis 1.600.000. Ya padahal sekelas, mohon maaf ya, sekelas kita nyelenggarain acara 1.600.000. Masih mewahan ulang tahunnya Anas jauh. Kenapa saya seperti itu? Leo anaknya masih umur 8 tahun kok. Udahlah, sederhana-sederhana saja. Nggak usah kita bikin-bikin sesuatu yang berlebihan kepada anak-anak kecil. Kadonya anak saya aja kemarin cuma habis berapa? 800.000. Beres. Jadi kita nggak perlu untuk kemudian kayak saling adu keren-kerenan hadiah pemberian. Udahlah, anak kecil ya udahlah, nggak usah terlalu dimanja-manja. Jadi kalau misal kemudian dulu ya saya ikuti kan banyak, termasuk kayak yaitu Mbak Epi, Mbak Mas Gilga itu kan dulu semua orang kan ngomong bahwa it's not gonna be happen, itu nggak akan terjadi. Nah, Happy gak mungkin seneng Kak Gilga gak suka Gelpi. Bukti ini rapi tuh bolo. Bukti ini rapi. Buktinya nikah. Fauzana gak mungkin sama Iyun ya. Iyun itu ya teman-teman, Iyun itu dengan umurnya dia yang sekarang itu dia jauh lebih pintar
Kalau kemudian kita pengalaman lebih banyak, ya pengalaman kita lebih banyak. Tapi kalau kecerdasan, Mas Yun itu pinter. Jadi kalau misalnya kemudian teman-teman meragukan itu ya silahkan aja meragukan kan. Kalau yang meragukan kalian kan silahkan. Tapi kalau saya nggak ragu, karena saya paham kalau Mas Yun itu mastermind. Apa itu mastermind? Mastermind itu adalah orang yang punya insting naluri dan punya sebuah pemikiran yang terorganisir. Ya. Jadi kalau kemudian teman-teman meragukan itu ya silahkan, tapi kalau saya nggak ragu. Ya. Dan tentu saja ketika kemudian saya ditanya, Pi, Fauzana sama Iyun tahun 2024 nikah ya? Kan saya dari awal ngomong, saya nggak akan ngomong kalau nggak A1, enggak. Kalau 2024 saya pastikan enggak. Gitu loh. Tapi kalau ketemu kan udah. Ya kan? Nanti kemudian Januari tanggal 4 ya kan ketemu. Saya lebih baik diem ataupun kemudian ngekat omongan daripada memberikan informasi yang nggak A1, teman-teman. Ini juga kalender yang menentukan Mas Yun. Mas Iyun yang sholat istiqoroh lah itu atau apalah itu lah. Ya jadi ya udah kita manut-manut aja. Kita ini kalau saya pribadi ya udah senior ya udahlah kita manut-manut yang udah masih muda-muda itulah. Yang hebat-hebat itulah. Ya kan? Kita cuma bisa support aja udah. Mainan saya bukan mainan di medsos. Medsos ini seneng-senengan aja udahlah. Medsos itu seneng-senengan, misal nih dengan penonton segini ya. Bisa nggak saya jualan sekarang? Bisa, cuma saya nggak mau. Saya juga nggak mau jualan di momen-momen tertentu yang menurut saya nggak pas. Ya, karena hidup saya tidak dihabiskan untuk jualan. Nantilah saya liatin pabrik saya dan saya lihatkan usaha saya itu. Yang ada di Kalimantan tuh nanti tak spill. Ya. Jadi udahlah kita ini apa adanya aja, tapi selalu melewati konfirmasi juga dulu. Saya ini udah di DPR teman-teman, di wakil rakyat, tidak mungkin saya memberikan sesuatu yang blunder. Harga tiketnya ada di tiketevent.com teman-teman nanti ya. Jadi kan gini teman-teman, bahwa Mas Yun itu nanti kan pada waktu tanggal 4 ya, itu kan nanti akan di sini sebagai penyelenggara dan Bunda itu sebagai yang terselenggarakan. Jadi kan nggak bottleneck. Jadi teman-teman jangan berharap kayak misal Mas Yun nyanyi atau apa, kan itu bukan ini dia itu sebagai penyelenggara. Dia nanti akan ngasih ngasih ini apa namanya mah, sambutan. Mas Yun sama Roni nanti ngasih sambutan sebelum Fauzana main atau sebelum Gilga main. Tapi nanti katanya dia akan melakukan sesuatu di panggung ya teman-teman. Kemudian dulu kan di-spill ya masalah cincin kan, di-spill masalah cincin ya, memang ada cincin gitu loh. Kemudian nanti Mas Yun ya ketika di atas panggung ya, aku boleh ngomong nggak ya? Aku boleh ngomong nggak ini? Gimana? Enggak, aku boleh ngomong nggak? Kalau ngomong nggak apa-apa lah. Iya. Oke. Nggak apa-apa ngomong. Iya wis. Tak ngomong kan ya? Oke. Gini bos. Ini teman-teman, kalau bisa jangan direkam ya. Kalau bisa jangan direkam. Ini untuk konsumsi kita aja, jangan direkam. Jadi saya pastikan di
di tahun ini Mas Yun sama Fauzana ini kita udah nggak main-main lagi. Sama lah seperti dulu juga sama Gilga, saya juga ada waktunya saya untuk serius. Ya. Saya ngomong serius saja ya. Saya ngomong serius saja bahwasannya memang nanti itu Mas Yun sama Fauzana itu ketika kemudian Februari ya teman-teman. Februari itu mereka di tanggal 14 kemudian